Halo sobat ternak semuanya, selamat datang kembali di channel Sederhana Mendadak Ternak. Semoga dengan adanya channel sederhana ini bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk saling bertukar informasi ataupun berbagai pengetahuan mengenai budidaya dan beternak ataupun bercocok tanam. Tidak ada unsur ingin menggurui, namun hanya ingin sedikit berbagi dari peternak muda yang ingin belajar mandiri. Sebagai makhluk yang tidak memiliki tulang dan berlendir, kadang cacing bagi sebagian orang dianggap sebagai makhluk yang menjijikan. Nah, tapi siapa sangka dari seekor cacing kita bisa menghasilkan sebuah ekosistem yang sangat menguntungkan. Mungkin dalam video kita hari ini kita akan membahas bagaimana siklus antara cacing, belut, dan tanaman. Budidaya unik ini bukan hanya hemat, namun juga menguntungkan sekaligus ramah lingkungan. Cacing tanah yang umumnya dikenal sebagai umpan mancing ataupun hanya sekedar makanan bagi ikan, ternyata memiliki peran besar untuk mengolah limbah organik di sekitar kita. Selain itu, kotoran yang dihasilkannya pun bisa sangat bermanfaat. Misalnya ketika tanah yang awal mulanya tandus bisa menjadi sangat subur. Sebagian petani sering menganggap bahwa kotoran yang dihasilkan cacing adalah permata yang sangat berharga karena merupakan sebuah pupuk yang sangat subur bagi tanaman. Kemudian poin berikutnya, kita bisa menjadikan media ataupun bekas cacing ini sebagai pembuatan untuk kolam belut. Di satu sisi yang lain, kita pun bisa menjadikan cacing ini sebagai pakan alami untuk pertumbuhan ikan belut itu sendiri. Dalam perawatan budidaya cacing ini sendiri sangatlah mudah dan tidak sulit, bahkan semua orang pun bisa melakukannya. Mungkin sebagian orang ada yang jijik ataupun merasa geli ketika melihat cacing, dan ini sangat menjadi peluang bagi kita semua yang ingin mencoba untuk memulai budidaya cacing. Dan untuk pembahasan kedua, kita akan mencoba mengupas sedikit tentang budidaya belut. Hewan yang satu ini adalah makhluk air tawar yang cukup mudah untuk kita pelihara di rumah. Sekalipun kita tempatkan di wadah yang sempit ataupun terbatas, belut sendiri memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat. Namun, budidaya belut ini cukuplah susah-susah gampang. Dalam pemeliharaannya, kita membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra. Terlebih, belut yang kita pelihara untuk dibudidayakan ini adalah hasil dari tangkapan memancing, yang kemudian kita akan karantina, dan pemilihan bibit unggul tentulah harus yang paling bagus, karena akan sangat rentan sekali belut hasil tangkapan itu terkena stres ataupun penyakit. Dalam segi perawatan dan pemberian pakan, kita selalu memberikan pakan yang alami seperti ikan-ikan kecil, berudu, ataupun anakan katak, serta cacing tanah. Dan alternatif lain, sahabat di rumah bisa menggunakan pelet sebagai alternatif pakan. Tentunya dengan keunggulan pelet sangat beragam, dia memiliki kandungan protein, lemak, dan mineral yang seimbang untuk kebutuhan belut. Selain mudah didapat, pelet pun sangat praktis sehingga tidak memerlukan persiapan seperti pakan alami. Tapi belut sendiri cenderung memiliki ketertarikan terhadap pakan alami sehingga membutuhkan adaptasi yang lebih lama ketika kita memberikan pelet sebagai pakan. Kualitas dari pelet pun sangat variatif, tidak semua pelet memiliki keunggulan yang baik. Sahabat di rumah, jika ingin menggunakan pelet sebagai alternatif pakan, sahabat bisa menggunakan pelet yang kandungan kualitas ataupun kadar proteinnya di atas 30%. Dan tentu saja pelet dengan kualitas ataupun kandungan protein yang tinggi memiliki harga yang cukup mahal. Nah, disinilah kunci utamanya kenapa kita budidaya cacing. Selain mudah dan murah dalam segi perawatan, budidaya cacing bisa menghasilkan pakan secara gratis dan berkelanjutan. Dan kolam belut yang kita pelihara ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu kolam yang berisikan air saja dan tanaman air. Yang kedua untuk pemijahan, yaitu kolam yang berisikan lumpur dan tentunya diselingi dengan tanaman air. Manfaat dari penanaman tanaman air sangatlah banyak.
Yang pertama itu untuk mengurangi penyebab resiko terkenanya penyakit yang disebabkan oleh air yang kotor dan tidak seimbang. Nah, yang kedua, tanaman air juga dapat menjadi habitat bagi organisme kecil seperti ikan-ikan ataupun berudu dan cacing tanah yang nantinya akan menjadi ketersediaan pakan alami bagi belut. Tanaman air juga bisa membantu sebagai penyerapan nutrisi berlebih seperti fosfor dan nitrogen yang nantinya akan menyebabkan pencemaran air. Karena belut adalah hewan yang suka di tempat yang gelap, tentunya tanaman air juga bisa membantu untuk belut berlindung dari sinar matahari secara langsung. Nah, bagi sahabat di rumah yang hobi dengan lalapan juga bisa dijadikan santapan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari tanaman air ini, terlebih jika kita budidaya cacing. Ini akan menjadi sangat bermanfaat, yang mana akan kita jadikan sebagai bahan organik yang kaya nutrisi untuk pertumbuhan bagi si cacing. Sahabat hanya perlu mencampurkan tanaman air ini dengan media cacing. Kemudian setelah itu kita bisa menghasilkan media hidup yang subur tentunya bagi cacing. Siklus antara budidaya cacing, belut, dan tanaman ini merupakan sistem terpadu yang memberikan banyak sekali manfaat karena saling mendukung secara alami. Beberapa manfaat untuk lingkungan: pengurangan limbah, yang tentunya limbah organik dari tanaman dan kolam belut tidak terbuang percuma, melainkan diolah menjadi pakan ataupun pupuk. Yang kedua yaitu siklus yang berkelanjutan. Sistem ini akan menciptakan sebuah ekosistem kecil yang mendukung keberlanjutan, yang tentunya akan mengurangi kebutuhan input eksternal. Kemudian dari segi efisiensi biaya, untuk mengurangi biaya produksi, sistem ini akan menciptakan sebuah sistem yang sangat menguntungkan, tentunya dari pakan cacing untuk belut dan pupuk untuk tanaman. Dari sisi pemasaran pun, seperti belut untuk konsumsi, cacing untuk peternakan atau pemancingan, dan tanaman memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Mungkin dicukupkan dulu untuk pembahasan video kita hari ini. Semoga bisa menambah referensi bagi teman-teman di rumah, ataupun teman-teman bisa mengembangkan lagi metode pembudidayaan. Semoga bermanfaat dan tetaplah bernapas.